Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 9 dampak yang dirasakan ketika seorang betul-betul menyesal setelah melakukan perselingkuhan. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan info dan juga topik-topik terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, lalu apa saja hal-hal yang terjadi ketika seseorang betul-betul menyesali perbuatannya? Artinya ini adalah 8 perasaan secara psikologis yang dirasakan oleh seseorang ketika orang tersebut betul-betul menyesali perbuatannya. Nah ini. Yang pertama adalah dia akan merasa tersiksa dan terus dihantui rasa bersalah pada dirinya. Ini. Kemudian yang kedua, dia akan dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ia cintai, orang-orang terdekat, bahkan sahabat sendiri, ya. Ini adalah beberapa hal, ya, salah satu dampak yang memang dirasakan ketika seseorang menyesal atau ketahuan berselingkuh. Ini. Kemudian yang ketiga, dia akan kehilangan rasa tenang dalam hidupnya karena mungkin dia terlalu sering atau selalu teringat dengan dosa-dosa yang ia lakukan selama ini. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, sudah dipastikan biasanya orang-orang seperti itu dijauhi oleh orang-orang yang ia cintai. Sebetulnya ini memang tidak perlu, ya, karena ketika orang-orang yang mencintainya menjauh, justru berarti ada perubahan, penurunan secara psikologis dari kejiwaan seseorang. Namun ketika kita sebagai sahabat yang baik, tentunya kita memberikan semangat untuk bangkit kembali dan tidak mengulanginya lagi. Artinya kita berusaha membawa dia ke jalan yang jauh lebih baik. Ini yang harus kita lakukan ketika sahabat kita sudah betul-betul menyesali apa yang ia lakukan selama ini terhadap orang-orang tercinta tentunya. Lalu yang kelima, tidak menutup kemungkinan mengalami kemudahan penularan sebuah penyakit atau salah satu penyakit yang diakibatkan dari hal yang ia lakukan. Ini adalah banyak hal, ya, sisi-sisi negatif yang ia rasakan secara psikologis. Kemudian yang keenam, jadi dia tidak lagi dipercaya oleh siapapun karena sudah pernah terbukti atau mungkin sudah pernah ketahuan melakukan hal-hal yang bersifat menyakiti pasangan, mungkin seperti itu, ya. Kemudian yang ketujuh adalah hancurnya karir, ya, hancurnya pekerjaan, hancurnya ekonomi. Ini memang bukan hal baru yang sering kita dengar, bahkan kita lihat, ya, ada sebagian kecil sahabat kita yang memang betulan mengalami hal seperti itu. Kemudian juga secara psikologis atau mungkin secara jalur spiritual, ini juga memang dianggap dapat mengurangi usia atau memperpendek umur ketika seseorang sering melakukan perselingkuhan tentunya ini. Yang kesembilan adalah tentunya kita sebagai sahabat-sahabat semua tentunya menganggap atau memang menyadari betul bahwa ini adalah hal yang berdosa yang sering kita lakukan. Nah, apapun yang terjadi, ini adalah hanya sebuah gambaran belaka buat sahabat semua agar sahabat-sahabat Kang Kumis selalu berpikir sebelum bertindak. Artinya mempertimbangkan semua hal yang akan dilakukan setelah kita betul-betul masuk ke kehidupan rumah tangga. Artinya sudah terikat dengan pasangan, ya. Jadi kita sudah berpikir sebelumnya baik buruk dampak yang akan terjadi, ya, apabila hal ini kita lakukan. Maka dari itu saya yakin setelah Anda paham ini semua, Anda tidak mungkin melakukan hal-hal bodoh di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Saya yakin Anda lebih mengutamakan orang-orang tercinta di sekeliling Anda, ya. Karena apapun itu, ketika itu kita bisa selalu menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Ini adalah merupakan kebahagiaan yang terhingga. Dan sebetulnya aset yang paling mahal dalam hidup kita adalah orang-orang tercinta kita atau keluarga. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat Kang Kumis sampaikan. Dan akhir kata, salam harmoni bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.